akan disampaikan langsung oleh guru kita Sahibul Fadilah Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Syarwani SPDI. Wa ala fadilatihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din wa sallallahu Muhammad amma ba'du. Inna asdaqal hadits Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa bisanadil muttasil. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatul istighfar. Fadilah keutamaan istighfar. Istighfar adalah minta ampun. Karena kita banyak dosa, banyak salah, diwajibkan kita minta ampun, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Maha Ghafur. Allah Maha berikan pengampunan apabila kita hambanya minta. Di dalam surah Ali Imran Allah berfirman, A'udzubillahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lil muttaqin wasari'u aibadiru, segeralah kamu mencari ampunan, menuntut istighfar, menuntut ampunan dari Allah. Kemudian juga wajannah, segeralah cari surga. Uiddat lil muttaqin, yang disiapkan untuk orang-orang yang muttaqin. Surga yang seluas langit dan bumi itu disiapkan untuk orang-orang yang muttaqin. Apa orang muttaqin? Orang yang memiliki takwa, takut pada Allah Subhanahu. Makanya istighfar dulu baru surga. Nah, surga tempat yang indah, tempat yang baik, nggak mungkin di tempat orang kotor. Orang yang belum istighfar, lima dosa, orang yang kotor, nggak mungkin masuk surga dulu. Bersihkan diri kita dulu, baru kita masuk surga, jannah. Dan surga ini disiapkan untuk orang-orang yang muttaqin. Siapa itu? Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra, itu pertama. Orang muttaqin adalah orang yang selalu menginfakkan hartanya fis-sarra wad-dharra. Yunfiqun, pakai mudhari, kapan aja tuh, selamanya menginfakkan, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Nah, dan ayat ada indikator bahwa di dalam kita menginfak, jangan kita milih-milih, dan kita ada kemauannya, ya enggak? Kalau kita ada kemauan baru kita jangan. Kapan aja kalau kita ada rezeki, senang kayak susah kayak kita ini sesuai dengan kemampuan. Kali banyak, kali senang ya banyak, kali sedikit ya, kali susah ya sedikit. Jangan makanya nanti. Tentang bumi RT, bukan ngampakin lagi tuh bumi RW, bukan impak lagi, jangan. Yunfiqun untuk besar. Yang pertama, wal kaziminal ghaiz, dan orang yang dapat mengendalikan hawa nafsu. Itu ciri-ciri muttaqin. Pertama ada orang yang selalu infak, kedua orang yang selalu melawan hawa nafsu. Nafsu dari setannya enggak. Maka kita harus kendalikan. Kalau kita mampu dengan hawa nafsu, kita termasuk orang yang selamat. Dalam hadis laisa syadid bisur'ah, inna sallallahu alaihi wasallam.
Bukanlah yang dikatakan jagoan, yang dikatakan orang kuat, orang dapat menggemparkan nafsu, bukan dapat menghempaskan musuhnya, bukan. Yang termasuk orang yang kuat adalah orang yang dapat yang beliau nafsu udah mengendalikan nafsu ketika atau marah jadi kagak. Nah itu baru orang kuat. Bukan yang gede kan, bukan. Kan? Yang masuk orang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan hawa nafsu ketika marah atau marah juga jadi. Karena awal juruk nadam, awal junu apa? Wakrun laban. Pertama anu kan setan ya. Tulis awal juruk wa akhirun nadam. Dalam ayat ini pernah seorang sahabat Nabi namanya Udama bil Halisah datang kepada Nabi, ya Rasul, ausini apa min qasir amalubi, kira-kira begitu. Berikan saya wasiat pesan yang sedikit yang saya bisa mampu untuk melaksanakan ibadah ini dalam mengendalikan hawa nafsu. Apa Nabi? La taghdab. Ulangi lagi, bang 3 kali. La taghdab, la taghdab, la tag. Jangan marah. Jangan marah, jangan marah. Jadi kalau kamu ingin selamat, ingin dapat hawa nafsu, jangan marah. Nah, marah itulah yang membuat kita jadi dosa, enggak? Karena marah itu dari setan. Marah itu dari iblis. Ya, kalau di musuh itu kalau kita marah kita duduk marah juga, wudhu marah ya sholat. Kan kalau marah kan malah terbogol kali ini. Masuk ke dalam ngambil golok kan. Jadi 3 kali Nabi, jangan marah, tagrob, jangan marah. Jadi kalau kita bisa melawan nafsu marah, insya Allah termasuk orang yang mutakin. Yang ketiga adalah wal afina 'anil nas. Ciri-ciri orang mutakin adalah afin. Apa afin? Orang yang memberi maaf, bukan minta maaf. Kita kadang sulit memberi maaf, minta maaf aja kali kita. Udah kita salah mutlak, nggak mau minta maaf. Apalagi memberi maaf, nauzubillah ya. Jadi orang yang mau memberikan maaf itu orang ciri orang yang mutlak, yang dijadikan oleh surga tempatnya. Kita kadang-kadang lo marah tahunan ya, gua udah mati udah maafin lo dah, lu kan dia gopur ya nggak, nauzubillah. Ya. Nabi kan jangan marah lebih dari 3 hari. Ini nggak kita lebih dari 3 tahun kalau marah ya. Wal afina 'anil nas. Memberi maaf pada manusia. Memang sulit. Memberi maaf. Kalau nggak mau wajib kita ya. Nah itu kalau kita mampu udah demikian, insya Allah termasuk orang-orang yang mutakin. Apa selanjutnya? Walaupun kalau saya tahu dalam zakarullah wasta'udzubillah. Dan kalau sudah mereka berbuat perbuatan yang zalim dan perbuatan yang jelek untuk dirinya, zakarullah, ingat pada Allah, fastaghfiru, minta ampun kepada Tuhan mereka dengan dosa-dosa mereka. Jadi kalau misalnya kalau ya'lamun dan jangan terus berbuat. Jadi dalam ayat ini kita kelompokkan orang ciri mutakin ada 2 itu. Pertama yang 3 tadi. Lalu apa yang 3 pertama? Yunfiqu bis-sarra ya. Infak. Kedua nahdul nafsu, ketiga memberi maaf. Nah, golongan yang kedua adalah orang termasuk mutakin juga masih lumayan. Orang yang kalau dia ingat dia berbuat dosa, dia zikir dan minta istighfar Allah Subhanahu. Ini masih bagus, ranking kedua dari kita ya. Dan kita termasuk ini walaupun yang 3 tadi belum mampu. Belum mampu yang lain. Mulai hal nafsu kita masih belum sempurna. Infak juga masih ragu-ragu dan lainnya. Paling harus yang golongan yang kedua nih.
Kita minta apa? Banyak beri apa? Ampun. Itu masih termasuk orang-orang yang murtad. Murtad ini ya, udah kita bayar dosa, udah minta istighfar. Insya Allah doa kita akan diampun. Wa qala ta'ala wa yaf'al su'an aw yadlim nadau kuma billah siapa orang yang berbuat jahat aw yadlim nafsa atau menzalimi dirinya kemudian minta ampun oleh Allah, ya Allah akan dapatkan dia semua maha pengampun, maha pemurah. Ya Allah maha pemurah. Apapun dosa kita kalau kita minta ampun, nyesal akan diampuni. Wa qala ta'ala fasabih wastaghfir innahu kana tawwab. Asabih bertasbihlah dan kau wastaghfiru minta ampun. Allah itu maha menerima taubat kita akan diterima insyaallah asal kita betul-betul minta ampun. Wa qala sabru bil ashar wa sabru bil ashar. Orang yang selalu minta ampun di waktu malam. Malam ya. Ngapain istighfar? Kalau malam layan 2 rakaat. Jam 3 kita bangun, sekarang masuk udah 6 menit udah subuh ya. Jam 3 jilid bangun udah tuh kan nonton telur. Istighfar udah ya enggak? Asal banyak itu berapa? Sebanyak-banyaknya. Itu minta ampun ya sabirun. Bil asar. Wa qala ta'ala qalilan minal laili ma yahjaun wal asarum yasabirun. Adalah mereka dulu qalil sedikit banget orang yang tidur. Wabil asarum ya di waktu mereka itu pada istighfar. Ulama-ulama dulu orang mereka dulu menggunakan malam untuk apa? Untuk ibadah jarang tidur ya paling dulu sebentaran dah. Jam 2 ke bawah terus pagi. Belum yastaghfirun. Mereka selamanya beristighfar minta ampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kan sallallahu alaihi wasallam yuksiru ayyaqul subhanakallah wa bihamdika Allahumma innaka antat tawwabur rahim. Ucapan Nabi ini subhanakallahumma maksudnya kau ya Allah wa bihamdika dengan pujian kau Allahumma firli ya Allah ampuni saya innaka antat tawwabur engkau ini maha pengampun lah benar maha kasih sayang. Wa qala Rasulullah man aksar min istighfar jalallahu lahu min kulli yaumin farjan wa min kulli dhaiqin makhrajan wa min haitsu la yahtasib. Kata Nabi, siapa orang yang banyak istighfar menyebut kalimat astagfirullahaladzim dah, Allah akan jadikan tiap baginya ada farjan, akan kegembiraan, keluasan. Wa min dhaiqin makhraja, dan kesempitan itu ada jalan keluarnya insyaallah. Allah akan berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Kalau kita banyak istighfar ya, kesulitan ada jalan keluar dan lain-lain, dan rezeki Allah akan diberikan yang tidak disangka-sangka. Banyak istighfar. Wa qala Rasulullah SAW, inni Rasulullah Ta'ala wa atubu ilaihi fil yawmi 70 marrah. Nabi bersama saya ini istighfar Allah dan taubat kepadanya pada setiap hari sebelum 70 kali. Nabi yang udah maksum, Nabi yang udah dijamin surga masih minta istighfar. Dia 70 paling sedikit. Ya kita kalau kita tuh paling lebih dari itu ya. Istighfar azalladzi liyawdayal mu'minin wal mu'minat kan kita ya. Apa aja dah yang kita bisa tuh istighfar ya. Azalladzi mengakui boleh ya. Li wa hidayah wa yasaluhu wal mu'minin wal mu'minat. Kita istighfar kepada orang yang pernah kita berzalim, haknya kita pernah kita wal sambil hukum ya. Kemudian kita diampuni. Berapa kali itu? Paling dikit seharian 70 kan? Itu Nabi. Ya kalau kita kan harus lebih banyak. 100. Ya, lebih banyak dah jangan itu tambah 30 Wa qala Rasulullah sallallahu yaqul istighfar. Allahumma firli ma qaddamtu ini sudah Nabi nih. Ya Allah ampuni saya apa yang telah lalu. Wa ma akhartu apa yang akan datang. Wa ma asrartu apa yang aku rahasiakan. Wa ma lam apa yang aku das-dasan. Wa ta'lamu bihi dan apa yang kau tahu daripada
antal bukan diwantu-wantu kaulah maha pengampun dosa yang lalu, dosa yang akan datang. Wa antal saya beri engkau dah sangat kuasa atas sesuatu. Itu istighfar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang bisa amal juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah li walidayya wal mu'minin wal mu'minat gitu aja dah ya. Assalamualaikum li walidayya wal mu'minin untuk kita dan untuk orang tua. Itu cakep banget. Orang tua kita doain, kita istighfar. Jangan buat kita doang li walidayya wal mu'minin wal muslimin wal muslim. Itu insyaallah banyak manfaatnya. Wa anil Budayl rahmatullah istighfar bila iqrain taubatul mukazzibin. Kata Budayl, orang istighfar tanpa menyambut dosa, enggak menyesal, itu bohong. Sama aja bohong. Baik saatnya taubat langsung pertama kita menyesal, enggak akan berulang lagi ketika ini perbuatan yang baik. Kalau dia ngomong itu tapi dosa terjalani ya itu bohong ya. Jadi taubatul mukazzibin, taubat yang bohong. Wan Rabi'ah Al-Adawiyah bahwa istighfaruna yahtaju ila istighfar kasir. Atau Al-Adawiyah. Kita harus banyak istighfar, butuh istighfar yang banyak. Jangan pakai dibatas. Kapannya? Ya kapannya masih siang mau malam, bagus malam memang. Yang ada sunyi ya. Dan bangun sholat 2 rakaat jangan banyak-banyak dah. Kamu itil satu dah kali ini. Udah kita istighfar. Tahlil apa yang kita mampu. Itulah untuk mengisi agar kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amma awradus soba wal masak wal salawat wa bisir ul nabi kasih. Adapun wirid pagi, yang sore banyak udah jadi. Jadi kita tinggal apa? Tinggal ngamalin dia enggak. Apa itu yang kita tiap hari itu dengan subhanallah 3 kali ya enggak? Tahlilah 3 kali itu, takbir 3 kali, 33 kali. Ya kalau ditarik kan tiap hari gitu ya. Ilahi ya subhan 33 itu apa? Alhamdulillah, itu apa? Akbar jadi kalau tambah terusin bisa terus itu minimal itu dah. Dan sampai lewat itu mah ya kali yang mau tempat. Insya Allah kalau kita amalin ada manfaat. Yang penting ada kemauan, amal nanti ada kemauan. Ada kemauan 1000 jalan kan gawat 1000 rintangan biasa ya. Kalau mau ada insya Allah kita laksanakan, kita sambil menanti apa? Kita menanti apa? Ya menanti kematian, ajal ya. Ya kita udah kata apa lama sejauh kita 2 tahun nanti kita siap sekarang untuk beribadah yang sebaik-baik, minimal banyak istighfar. Itulah hadirin sekalian satu buah namanya. Udah ada manfaatnya kita banyak-banyak istighfar ya. Kalau kita banyak dosa ya minta maaf. Kalau kita banyak salah minta maaf. Kalau orang salah minta maaf itu lebih baik. Terima kasih. Allah